mulai ya. Selamat siang. Siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Selamat Ibu. siang, Bu. Oke, siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kuliah hari ini yaitu mengenai probiotik ya. Probiotik itu adalah ini bentuk selnya ya. Selnya probiotik ini dengan menggunakan enzim ini sepertinya bacillus ya, lactobacillus ya. Nah, kemudian faktanya ya, faktanya itu di tubuh kita, sebentar, di tubuh, faktanya di tubuh kita ini bakteri probiotik itu 10 kali lebih banyak daripada sel yang ada di tubuh kita. Nah, di mana probiotik itu adalah bakteri yang berguna bagi tubuh kita ya, membantu metabolisme, membantu sintesis vitamin K dan yang lain-lain ya. Kalau di kulit dia membantu kelembapan gitu, sehingga dia ada di seluruh badan kita ya. Tidak hanya ada di khusus perut kita ya, di mata juga ada, kemudian di hidung ada, kemudian di telinga juga ada, di gigi ada ya, ada seluruh tubuh kita ada bakteri. Nah, kalau di sel darah kita, sel di tubuh kita, sel darah ya ini ya, itu jumlahnya 1 triliun ya. Kalau probiotiknya itu ada 10 triliun, jadi 10 kali lipat ya. Nah, ini probiotik live everywhere, ada di telinga, hidung, esofagus, tonsil, kemudian mulut ya, paru-paru, intestin, mata, stomak ya, hampir semua, kolon apalagi, serta di vagina dan saluran kencing baik wanita maupun laki-laki. Di appendix ini juga, ini appendix ya, ini ada large intestine usus besar dan ini kolon ya. Nah ini kalau di appendix ini juga tempat inkubasinya daripada probiotik ya. Apa itu probiotik ya? Probiotik adalah organisme hidup ya, yang berguna bagi host organisme, bagi kalau kita sebagai manusia ya. Definisinya menurut WHO ya, itu adalah mikroorganisme hidup di mana ketika diminum, dimakan atau diminum dengan jumlah yang cukup akan mengakibatkan atau berdampak pada kesehatan daripada hostnya ya. Misalnya lactic acid bacteria LAB ya, dan bifidobacteria ya. Biasanya adalah most commonly yang biasanya disebut dengan probiotics ya. Tapi yeast dan bacillus juga digunakan. Nah, prebiotik differs from probiotik. Kalau prebiotik itu makanannya, probiotik itu bakterinya ya. Jadi prebiotik is a non-digestible component ya. Jadi kalau kita makan sayuran itu yang tidak bisa dicerna ya. Kemudian digunakan oleh bakteri sebagai nutrisinya ya. Sehingga kalau
kita sembelit, banyak makan buah aja. Nah, itu salah satunya ya. Nah, prebiotik adalah nutrien ya yang digunakan bakteria sebagai sumber, sebagai bahan bakar kalau di sini dibilang ya. Termasuk dietary fiber dan karbohidrat. Jadi bahan-bahan tersebutlah yang digunakan bakteri probiotik untuk sehat, untuk hidupnya, untuk nutrisinya ya. Kemudian sejarahnya dari probiotik ini pada 20 century ya, Rusian Nobel Prize, pemenang Nobel Prize dari Rusia itu ahli imunologi Eli Metchnikov ya dari Pasteur Institute itu mengkonsepkan mengenai probiotik. Jadi pada abad ke-20. Nah, kemudian disebutkan juga pada saat itu ya. Jadi di perutlah ini nah di perut ini pada zaman itu penyakit-penyakit itu berasal dari perut, atau di perut itu banyak berkembang penyakit-penyakit gitu. Karena pada saat itu banyak penyakit yang disebabkan oleh perut, dari perut ya. Dan kemudian bad decision is the root of all health. Jadi kebiasaan makan, kebiasaan yang dimakan itu juga merupakan penyebab dari sakitnya ya. Itu menurut Hippocrates. Nah, understanding definisinya ya, untuk mengetahui definisinya. Nah, prebiotik itu dalam bahasa Greek before life ya, prebiotik itu yaitu substansi terutama oligosakarida ya yang tidak dapat didigesti tapi mampu meningkatkan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan ya, atau juga untuk probiotik. Sedangkan probiotik itu artinya untuk kehidupan ya, yaitu substansi yang mengandung mikroorganisme atau bakteria yang menguntungkan bagi manusia atau hostnya ya. Dan ada satu lagi namanya simbiotik ya. Jadi simbiotik itu plus life ya, yaitu substansi containing both probiotik dan probiotik. Jadi yang dua-duanya, mengandung dua-duanya. Sekarang kan banyak makanan yang mengandung serat, iya. Misalnya ada loh yogurt, atau yang yogurt dari sayur-sayuran gitu, dari campur sayur-sayuran. Yaitu mungkin yang disebut jadi mendapatkan seratnya atau dapat fungsi nutrisi dari sayurannya, dapat juga mengandung probiotiknya ya. Jadi diistilahkan sebagai simbiotik. Nah, definisi dari probiotik ya. Probiotik dari bahasa Latin gimpro, before forward. Terus probiotik adalah jadi sama dengan tadi ya. Jadi itu mengandung bakteri yang hidup ya. Yang didefinisikan menguntungkan bagi manusia atau bagi hostnya. Nah, sedangkan bagi sejarah dari probiotik itu sendiri adalah dari Bulgarian yogurt ya. Bulgarian yogurt atau susu asam ya, biasanya dikonsumsi dalam keadaan rasa yang plain, jadi tidak ditambahkan apa-apa, jadi tidak manis ya. Kalau yang yogurt manis itu kan ditambahkan gula ya. Jadi taste-nya sangat spesifik, kemudian aromanya dan kualitasnya juga harus selalu terjaga ya pada saat itu.
Nah, kualitinya arise from the lactobacillus. Nah, jadi yogurtnya ini Bulgarian yogurt ini kualitinya tergantung dari keberadaan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus culture strain yang digunakan untuk Bulgarian yogurt ini. Jadi dia pakai dua ya. Kemudian pada tahun 1907 Mechnikov mempromosikan di mana dia dari bakteri yang mampu mengubah lemak menjadi asam lemak ya, itu bisa mencegah kebegahan daripada intestin ya di perut ya, jadi usus di perut ya. Kemudian ketika dikonsumsi secara regular itu mengakibatkan kesehatan hidup yang lebih sehat ya. Nah, pada tahun 1930 di Jepang itu Minoru Shirota dia mengembangkan Yakult yang sampai saat ini ya yang kita konsumsi. Nah, pada tahun 95 dia mulai memasarkan Yakult sebagai probiotik yogurt seperti yogurt ya. Jadi dia memfermentasikan skim milk with special styrene skim milk dengan penambahan Lactobacillus casei shirota. Jadi dia sudah patenkan namanya Pak Shirota ini di produk Yakultnya ya. Kalau kita isolasi Lactobacillus casei shirota ini pada media buatan di lab itu tidak pernah berhasil karena dia sudah disisipi oleh gen killer ya. Gen killer jadi ketika diisolasi dan dikembangkan itu langsung mati bakterinya ya. Si Lactobacillus casei shirota. Jadi tidak pernah ada yang bisa menyamai Yakult. Ada produk lain tapi tidak sama ya, karena begitulah industri seharusnya. Jadi paten-patennya tidak bisa dicuri ya. Jadi disisipi Lactobacillus casei shirotanya itu disisipi gen killer sehingga ketika akan diisolasi dan dikembangbiakkan akan tidak bisa hidup. Pada tahun 1965 Lilly dan Stewart dia menyatakan bahwa probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme yang mempunyai efek yang menguntungkan bagi manusia dengan membalanskan keberadaan bakteri di dalam usus ya. Kemudian probiotik yang diartikan sebagai untuk kehidupan itu kontras dengan berlawanan dengan dengan antibiotik ya. Biasanya kalau probiotik itu harus diresepkan di mana dia akan membunuh organisme dan menurunkan imun sistem ya. Jadi berbalik seperti berlawanan ya. Tetapi kan fungsinya berbeda-beda ya. Nah, kemudian udah ini. Nah, kemudian probiotik di makanan dari Indian ya. Itu Indian zaman kuno itu jadi mereka sudah merupakan kebiasaannya memakan yogurt sebelum makan malam ya. Dia berbentuk drink ya, disebutnya lassi ya. Mereka mempunyai tradisi bahwa menggunakan asam susu sebagai probiotik maka akan baik kepada
efeknya terhadap tubuh. Jadi konsumsi probiotik ini, misalnya di sini yogurt ya, itu berbeda-beda ya. Jadi kalau mungkin di India dia mau makan malam baru makan yogurtnya yang disebut lassi. Tapi kalau di Australia itu dia makannya morning tea. Jadi kalau ibu waktu di S2 di Australia itu morning tea mereka makan yogurtnya jam 10-an ya, jam 10-an makan yogurt, terus baru makan camilan dan minum teh ya. Kemudian kalau di Jepang itu sarapannya yogurt. Jadi selalu ada makanan yang lain dan ada yogurtnya ya. Jadi berbeda-beda untuk tradisi memakannya waktunya. Jadi terserah waktu yang mereka baik. Kebiasaan-kebiasaan itu tentu namanya juga kebiasaan ya. Jadi turun-menurun seperti itu dengan mempunyai alasan sendiri. Nah, mengapa probiotik itu penting bagi kesehatan ya? Jadi kalau menggunakan antibiotik itu akan membunuh bakteri atau jamur yang ada di usus ya. Biasanya nanti kalau kalau antibiotik ini kan sebetulnya dia membunuh patogen, tapi ketika dia penggunaannya tidak tepat, tidak bijaksana, artinya dosisnya dilanggar dan yang lain-lain, itu akan membunuh bakteri non targetnya ya. Kalau kemudian apalagi kalau meminum antibiotik yang spektrum luas, jadinya mengakibatkan bakteri-bakteri mikroflora yang berguna di sana ikut mati, probiotiknya juga bisa ikut mati, sehingga akan mengakibatkan problem dari pencernaannya. Nah, kemudian juga mengkonsumsi alkohol dan juga stres ini mengakibatkan antibiotik resisten. Jadi bakteri itu bisa menjadi resisten ketika manusia banyak mengkonsumsi alkohol dan juga stres ya. Nah, ini problemnya di proses absorpsi nutrien ya di dalam tubuh. Nah, siapa saja yang butuh probiotik ya? Yang butuh probiotik itu manusia yang menderita dari infeksi akibat yeast ya, dalam berbagai hal ya. Misalnya atlet foot itu kakinya gitu, kadang-kadang ada infeksi kaki, kemudian juga gatal-gatal vaginal yeast ya, infection dan nail fungus itu membutuhkan probiotik ya. Kemudian manusia dengan imun sistem yang rendah ya. Kemudian frequent respiratory infection dan congestion itu juga membutuhkan probiotik. Kemudian people with food or respiratory, jadi orang-orang yang alergi ya, alergi. Kemudian orang-orang yang menderita dari penyakit yang daerah perut ya. Kemudian constipation dan intestinal infection. Jadi semua ini membutuhkan probiotik ya. Kalau mungkin di sini ada orang Bandung ya yang kuliah. Jadi kalau di Bandung kan udah merupakan kebiasaan untuk banyak kafe-kafe kecil yang menjual yogurt ya. Kalau tidak seperti di Bali yang tidak ada kafe yang menyediakan kafe khusus yogurt. Adanya kalau kita mau yogurt ya ke supermarket beli yogurt. Kemudian gimana aksinya dari mekanisme kerjanya dari probiotik ya? Itu satu, dia memproduksi senyawa-senyawa yang mampu menghambat ya. Kemudian dia juga mampu berkompetisi ya dari penggunaan chemicals atau energi yang tersedia ya.
Kemudian kompetisi dari adhesion site, jadi kemampuan kompetisi terhadap tempat dia untuk melekat ya, untuk adhesi ya. Kemudian enhancement of immune response, meningkatkan respon imun. Kemudian mengembangkan kualitas dari air ya. Kemudian interaksi dengan fitoplankton serta sumber sebagai makro dan mikronutrien, dan yang terakhir sebagai enzymatic contribution pada untuk digestion. Secara umum ya, probiotik itu adalah lactic acid bacteria, yaitu Lactobacillus, Streptococcus, dan Bifidobacteria ya. Kalau di ketiganya ini actionnya yaitu competitive exclusion, production bakteriosin, jadi mereka mampu mengeluarkan metabolit bakteriosin sejenis antibiotika ya, yang untuk membunuh bakteri patogen ya. Kemudian juga memproduksi asam organik ya. Kemudian altered absorption of the intestinal mucosa. Kemudian produksi dengan molekular berat molekul yang ringan ya, yang kecil, yaitu bersifat antibakteria ya, yang mampu menghambat gram positif dan gram negatif enterik bakteria yang patogen, tentu saja yang patogen ya. Kemudian selalu menggunakan mekanisme enzimatik untuk memodifikasi toksin reseptor dan memblok toksin mediated pathology ya. Kemudian juga menjaga kolonisasi menjaga supaya si patogen tidak berkolonisasi ya, dengan cara kompetitif ya, bersaing untuk melekat pada substansi, misalnya di usus, untuk melekat di usus mereka bersaing supaya nggak melekat di sana patogennya maksudnya. Kemudian bakteriosin yaitu toksin yang dikeluarkan oleh bakteri yang tadi ya, probiotik ya, berfungsi sebagai bakteriosidal ya. Ada dua jenis, bakteriosidal dan bakteriostatis. Kalau bakteriosidal artinya dia mampu membunuh ya patogen. Kalau bakteriostatis dia hanya menekan pertumbuhan gitu. Jadi beda. Kalau yang satu membunuh dia bakteriosidal, kalau bakteriostatik adalah menekan ya. Nah, tipe-tipe bakteriosin ini ada nisin, mikrosin, polisin, dan pediosin ya. Nah, bagaimana probiotik yang baik itu ya? Probiotik yang baik itu adalah mampu bertahan sampai misalnya kita mengkonsumsi probiotik yogurt ya, tapi dia nggak mampu bisa bertahan hidup sampai sistem pencernaan, itu berarti jelek gitu ya. Jadi harus mampu hidup sampai sistem pencernaan ya. Kemudian mampu menempel pada epitelium daripada intestin ya, dan mampu berkolonisasi di sana ya. Kemudian mampu untuk menjaga selnya supaya tetap baik ya, tidak sehat gitu selnya ya. Kemudian mampu menggunakan nutrien dan substrat dalam normal diet ya. Kemudian tentu saja yang paling penting nih, tidak patogenik dan tidak menghasilkan toksin ya. Dan tidak beracun maksudnya.
Kemudian mampu untuk mengeluarkan atau mampu untuk menguntungkan, efek menguntungkan dari kepada hostnya, kepada manusia. Nah, isolasi dari probiotik ya, pertama itu koleksi sampel. Nah, sama dari mana ya probiotik itu? Feses bayi juga bisa, kemudian dari biasanya kayak gitu. Tapi kalau kita mau isolasi bakteri untuk bikin yogurt ya dari yogurtnya aja. Biasanya nggak disisipkan gain killer kayak kayak Yakult ya. Terus habis isolasi identifikasi. Setelah itu toleran nggak terhadap asam karena dia ada di lambung, harus tahan hidup pada asam rendah. Terus juga di lambung ada bile ya, jadi dia harus tahan terhadap bile ini. Kemudian juga harus tahan eee sensitif terhadap antibiotik. Nah, itu isolasi dan identifikasi dari Lactobacillus, itu sampelnya bisa fekal baby ya, kemudian milk, yogurt. Nah, kemudian medianya itu MRS ya, Ragosa Sharp gitu ya, itu kan nama sampelnya, nama medianya. Kemudian kita adakan pewarnaan gram ya, apa masuk benar positif apa negatif, kalau nggak salah dia positif ya. Kemudian harus katalase tes ya, dia harus positif di katalase, tes katalase. Kemudian harus toleran terhadap gastric juice yang bersifat asam ya. Nah, ini caranya 0,2 mililiter bakteria ditransfer ke dalam 2 mililiter steril Eppendorf drop, jadi dimasukkan ke dalam 2 mililiter ukuran 2 mililiter dari Eppendorf, kemudian dicampurkan 0,3 mililiter dari 0,5 mililiter NaCl solution steril, dan kemudian ditambahkan gastric juice dengan pH 2, 3, dan 4. Tentu saja ini pendorsnya beda-beda ya, ada yang ditambahkan 2, ada yang ditambahkan 3, ada yang ditambahkan 4 ya. Ada yang bukan ditambahkan pada pH ini, di-adjust, disesuaikan pH-nya ya. Kemudian dihitung kemampuan hidup ya, kemudian dideterminasi berapa jumlah yang hidup ya setelah diinkubasi 0 menit ini sebagai kontrol, 30 menit, 60 menit, dan 90 menit dalam media MRS agar ya. Terus kemudian diinkubasi 37 derajat selama 48 jam. Setelah itu dihitung mana yang banyak hidup, itu yang nama misalnya di pH 2 dia nggak udah mati, hanya pH 4 masih hidup, pH 3 masih hidup, berarti dia mampu bertahan sampai pH 3. Kemudian bile tolerance ya. Kemudian bile tolerance itu 0,2 ml bakteria ya dicampur dengan 0,3 ml NaCl fisiologis nih ya. Kemudian ditambahkan 1 ml stimulated intestinal juice ya dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5 ya. Kemudian diinkubasi 37 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, sama seperti tadi ya, mana di konsentrasi berapa kemampuan hidup daripada bakteri yang diisolasi tadi. Nah, kemudian antibiotik sensitivity ini adalah sensitivitas Lactobacillus terhadap antibiotik ya. Jadi penggunaan beberapa macam antibiotik, misalnya ini macam-macamnya antibiotik, kemudian untuk can be determined by minimum, jadi dicari MIC-nya ya.
minimum inhibitory concentration. Minimum inhibitory concentration itu daya hambatan terkecil bahasa Indonesianya ya. Nah ini ternyata nih kalau kita lihat, oh ini dia di 0,5 masih mampu hidup nih terlihat. Jadi yang dilihat yang paling kecil dia konsentrasinya yang bisa hidup. Nah setelah itu, setelah melewati 3 fase itu baru diidentifikasi ya. Diidentifikasi itu efek pabiotik adalah strain spesifik ya. Strain identifikasi harus diidentifikasi strainnya ini supaya kita tahu dengan dibandingkan dengan yang strain-strain yang lainnya ya. Kemudian probiotik ini mampu menjaga keseimbangan daripada mikroflora atau mikrobiota atau mikrobakteria ya. Mikroflora itu jadi ada bakteri, ada yeast, ada apa ya di intestin. Jadi harus balance di sana, jumlahnya juga tertentu. Misalnya di kolon berapa, tentu saja dengan di usus halus berapa itu jumlahnya berbeda tergantung dari fungsi daripada intestin tersebut ya. Jadi sudah ada jumlah-jumlahnya. Kalau jumlahnya tersebut berlebih mengakibatkan sakit, kurang juga mengakibatkan efek yang nggak bagus bagi pencernaan. Jadi harus tetap jumlahnya harus pas ya. Nah, kalau di normal human digestive ya, itu terdapat 400 tipe dari probiotik bakteria ya. Yang fungsinya adalah menekan ya, menurunkan bakteri yang tidak baik ya. Sehingga dengan tadi mengeluarkan bakteriosinnya kan tadi ada 4 macam tuh. Yang fungsinya adalah menyehatkan pencernaan ya atau di intestin ya. The largest group probiotik di intestin itu adalah bakteri Bacillus asam laktat ya. Misalnya Lactobacillus acidophilus ya. Nah ini ada kita temukan di yogurt ya. Yeast juga termasuk probiotik ya. Juga ini bisa dikatakan probiotik adalah bisa digunakan sebagai dietary suplemen. Ini sudah lupa. Nah ini probiotik probiotik adalah dikonsumsi ya. Biasanya kita harus membeli yang live culture ya. Ada kalau kita membeli yogurt jangan sampai salah. Jadi ada yang yogurt yang kita konsumsi itu ada live bakterinya. Misalnya yogurt yang berbentuk seperti apa di cup itu yang ada ada mesin pendingin ya. Di cup kemudian di botol juga ada. Pokoknya jangan yang dia ada produk-produk yogurt yang dia hanya hasil fermentasinya saja. Seperti yang Ibu tahu Cimory. Cimory itu ada live yogurt, ada yang produknya aja. Karena yang produknya aja itu dia setelah terjadi proses fermentasi, kemudian dia pasteurisasi. Jadi dimatikan bakterinya. Jadi kita cuma meminum, mengkonsumsi asam susunya saja ya. Nah itu nggak bagus. Jadi yang dikonsumsi adalah yogurt yang ada bakterinya live di sana ya. Gimana caranya? Lebih gampang. Caranya itu beli yogurt yang dalam cup yang berbentuk padatan. Biasanya itu live bakteria. Tapi juga harus pilih juga harganya jangan yang terlalu murah. Karena kalau yang terlalu murah biasanya penambahan tepungnya lebih banyak daripada konsentrasi daripada yogurtnya.
Sebetulnya bikin yogurt itu mudah, kalian bisa kerjakan di rumah ya, yaitu 1 liter susu dipanaskan, kemudian dinginkan sampai 40 derajat, tambahkan live yogurt yang kalian beli sebanyak 100 gram. Kemudian diaduk rata, kemudian masukkan ke dalam plastik kedap udara, kemudian dibungkus pakai handuk setebal mungkin dan dekatkan dengan sinar lampu. Setelah 24 jam jadi yogurtnya. Ya, kalian bisa konsumsi, gampang sekali bikinnya. Ya. Nah, probiotik digunakan dalam beberapa kondisi klinikal ya. Nah, probiotik diindikasi itu menguntungkan terhadap keberadaan atau untuk membalanskan mikroba yang ada di intestin ya. Jadi dia kerjanya adalah menghambat patogen dan toksin yang diproduksi oleh bakteria ya. Nah, kemudian sekarang ini banyak diinvestigasi, banyak diteliti ya, yaitu mampu menyembuhkan chronic intestinal inflammatory disease ya. Kemudian mampu mencegah dan mampu sebagai treatment pada orang-orang yang terkena penyakit diare. Kemudian urogenital infection dan atopic disease ya. Nah, kemudian dari tubuh kita nih Ibu sebutkan bahwa banyak sekali mikroba di sana baik yang harus kita jaga ya. Kemudian itu triliun dari mikroorganisme di dalam pencernaan kita ya, intestin. Disebutnya dengan gut flora, mikroflora atau beneficial bacteria ya. Itu sekiranya kita timbang itu 3 pound daripada berat badan kita ya. Itu termasuk bakteri yang baik dan juga yang jahat. Itu 3 pound itu 3 ons ya. Banyak juga ya. Nah, untuk penggunaan probiotik untuk terapi ya, itu digunakan Lactobacillus acidophilus, Rhamnosus, Paracasei, Plantarum, Bulgaricus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus ya. Kita lihat. Nah, Lactobacillus dan Bifidobacterium ya digunakan dianjurkan untuk orang-orang yang laktosa intoleran. Jadi tidak bisa minum susu ya, tidak bisa minum susu. Tetapi dengan mengubah susu menjadi asam susu ini dapat menyembuhkan orang-orang atau dapat digunakan untuk orang-orang yang laktosa intoleransi ya. Kemudian dia juga mampu mempreventasi dan mengobati dari penyakit-penyakit disebabkan oleh virus, bakterial dan antibiotik, radioterapi, kemudian induced diare, immunomodulation, antimutagenik dan lain-lain ya. Jadi pengobatan yang probiotik yang digunakan ini tentu saja ada dalam 2 bentuk. Kalau dalam bentuk yogurt itu kan ini ya berapa banyak yogurt yang kita konsumsi. Jadi kan begitu. Nah, itu sekarang sudah ada produk-produk yang kapsul mengandung bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium gitu. Jadi dia mengandung sporanya. Nah, itu yang digunakan untuk pengobatan, bukan dalam bentuk makanan kalau untuk di klinikal ini karena dosisnya juga harus tepat kan berapa banyak gitu. Kalau dalam yogurt kan bakterinya mungkin kurang untuk
menekan atau menyembuhkan dari penyakit tersebut. Jadi dalam bentuk kapsul yang berisi dengan berisi spora dari bakteri ini. Nah itu tadi spora ini kan harus berkembang biak di pencernaan. Nah syarat-syaratnya apa aja itu tadi uji-ujinya yang tadi di awal sebelumnya. Ya. Nah identifikasi strain dari probiotik ya. Ini digunakan penting untuk mengetahui ke link bukan linknya ya, ininya keberadaannya mereka, apakah dia strain baru, apakah dia strain yang sudah ada gitu. Kalau kita menemukan pada isolasi lagi dari awal ya. Apakah penggunaan itu probiotik itu safe ya, aman gitu. Most probiotik adalah setelah digunakan sekian lama ya dalam fermented food dan culture milk product itu tidak menunjukkan orang yang setelah makan produk makanan yang mengandung probiotik itu menjadi sakit ya. Tapi harus dilakukan penelitian-penelitian lanjutan untuk apakah probiotik ini aman bagi young children, balita, terus kemudian orang tua, dan juga orang yang mempunyai imun sistem yang rendah, ya. Nah, banyak penelitian-penelitian misalnya untuk alergi ya, alergi. Nah, beberapa probiotik ya itu mampu sebagai penahan dari mukosal ya yang di intestin. Jadi sebagai barrier penahan daripada di intestin usus ya, di usus ya. Kemudian this affect allergen entering the body and the activity of inflammatory producing. Jadi dia menahan alergen ini untuk masuk ke dalam badan dengan fungsi dari probiotik itu. Kemudian untuk kolesterol itu secara terus-menerus regular konsumsi dari probiotik ini itu memang turun kolesterolnya. Jadi ini Ibu alami sendiri bahwa 1 bulan mengkonsumsi, Ibu memang hobi makan yogurt ya. Jadi ketika naik itu 275 setelah 1 bulan tanpa obat. Jadi hanya mengkonsumsi yogurt 100 gram dan buah ya, dan buah itu buah semangka itu setelah 1 bulan itu menurunkan dari 275 menjadi 200. Jadi terus dilakukan, jadi lama-lama dia akan menekan sampai 112 ya kolesterolnya. Jadi itu bagus, mungkin bisa diberikan kepada resep ini kepada orang tua kalian untuk menjaga kolesterolnya tetap rendah dengan cara mengkonsumsi yogurt ini ya, seperti itu. Juga untuk kanker kolon ya, beberapa probiotik may help prevent kolon kanker dengan cara memecah enzim mampu memecah di mana sel-sel yang berfungsi untuk menjadikan sel kanker. Jadi agen-agen untuk membuat sel kanker ini ya itu dihancurkan oleh enzim yang diproduksi oleh probiotik. Kemudian infant health ya. Nah, ini untuk bayi ya, untuk bayi Mother Nature has long recognized benefit of probiotic. Nah, human breast milk ya, jadi air susu ibu yang berisi protein itu mampu menstimulasi pertumbuhan dari bakteria
dalam pencernaan di bayi ya. Jadi pentingnya ini Ibu kemarin baru 11 hari dapat cucu baru ya dari anak kedua Ibu laki itu anak kedua Ibu perempuan, cucunya laki ya. Cucu Ibu yang pertama perempuan, yang cucu kedua laki. Itu dia karena anaknya Ibu dokter ya, jadi harus ASI. Jadi 3 hari itu kolostrum aja yang dikeluarkan itu bagus memang untuk ini tadi, untuk menstimulasi pertumbuhan dari bakteri yang ada di pencernaan bayi ya, seperti itu. Jadi diusahakan nanti kalian juga untuk memberikan ASI kepada anak-anaknya karena ternyata seperti ini efeknya ya. Jadi oleh sebab itu untuk memaintenance keberadaan bakteria baik di dalam tubuh bayi itu sudah dari zaman dulu sebetulnya diketahui, bukan zaman dulu, selama bakteri itu setelah dilahirkan dengan meminum kolostrum dari ibu dan juga ASI, maka pencernaan si bayi menjadi sehat ya. Kemudian probiotik ini infant formula ya. Banyak kan susu mengandung probiotik Bacillus protectus dan yang lain-lain itu namanya benar protectus enggak tahu Ibu ya. Nah, itu jadi ditambahkan spora-spora daripada probiotik ini di susu bayi ya. Jadi tujuannya adalah ini tadi karena ada ibu-ibu yang tidak bisa memberi ASI tapi susu formula, maka susu formulanya sudah banyak yang mengandung probiotik ya. Jadi spora probiotik tentu saja. Sehingga si babynya ini akan tetap sehat meskipun bukan ASI karena sudah ada probiotik daripada formulanya nih, susu formula. Nah, kemudian untuk kegemukan dan manajemen berat badan ya. Nah, ini exopolysaccharida producing probiotik. Jadi probiotik beberapa stream probiotik ini mengeluarkan exopolysaccharida yang untuk menekan kegemukan ya, menurunkan kegemukan. Kemudian juga prevensi dari osteoporosis ya. Kemudian growth development dari anak-anak ya. Improve bioavailability and absorption of nutrient. Jadi mampu memperbaiki penyerapan daripada nutrisi ya dari anak-anak sehingga tumbuh kembangnya baik ya. Kemudian treating and preventing respiratory infection ya, jadi sebagai memboost imun sistemnya supaya lebih tahan terhadap infeksi. Nah, kemudian untuk jerawat ya, juga untuk mencerahkan kulit ya, itu juga bisa mengkonsumsi yogurt ya. Kemudian cancer control, yaitu baik bind, block, or remove carcinogen ya. Ini dengan mengaktifasi host immune system to anti-tumor genesis, inhibited bacteria ya. Yang secara langsung atau tidak langsung mengkonversi prokarsinogen menjadi karsinogen ya. Kemudian animal health yaitu boost immune system, maintain balance dan intestinal. Jadi animal health ini juga ada probiotiknya ya. Jadi dia mampu meningkatkan berat badan sehingga karena pencernaannya baik, dia berat badannya naik sehingga nanti produksi dagingnya menjadi meningkat. Artinya si peternak menjadi lebih untung.
Kemudian new probiotic research ya, itu adalah identifikasi strain-strain baru pada dari organisme probiotik. Kemudian tekniknya diperbaiki untuk lebih mengembangkan probiotik itu untuk lebih efektif ya, lebih berguna gitu. Disisipkan gen dan yang lain supaya lebih mempunyai apa nanti menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kemudian development probiotic compound lactoceutical. Jadi daripada makan bakterinya, dicari aja senyawa aktifnya yang memang benar-benar efeknya terhadap misalnya untuk kanker. Apa sih daripada bakterinya ini yang mengakibatkan kankernya tidak berkembang gitu, ngeblok dengan mengeluarkan enzim dan yang lain-lain. Nah, itu tentu saja harus diisolasi senyawanya yang benar-benar memang itu yang berguna. Jadi senyawa itulah nanti yang digunakan. Jadi nggak usah minum sel utuh bakterinya ya. Jadi new product research to offer consumers choice of probiotic product. Jadi ya itu tadi, jadi lebih memudahkan, lebih maju, jadi dicari menang metabolit aktifnya yang memang itu berguna bagi kesehatan. Jadi kita cuma mengkonsumsi itu saja, tidak mengkonsumsi whole daripada sel dari probiotik ini ya. Nah, ini most probiotic product contain bacteria from the general Lactobacillus bifidobacterium ya. Nah, ini ultra high potensi probiotik. Nah itu Ibu sebutkan lagi isinya dalam kapsul itu 100 billion CFU per kapsul. Ini isinya adalah spora ya, spora daripada Lactobacillus bifidobacteria dan bifidobacteria. Jadi nggak usah minum yogurtnya, tapi minum aja kapsulnya ini. Misalnya di situ untuk pencegahan kanker diminum berapa, untuk kesehatan mungkin sehari 1 gitu. Jadi nanti akan ada dosisnya. Lebih enak ya. Penelitian untuk kanker itu masih eksperimental ya, masih dilakukan ya. Dari di sini jadi masih terus dilakukan apakah benar-benar probiotik ini memang digunakan untuk pengobatan dari kanker. Nah itu tadi, tapi harus dilihat senyawa-senyawanya mana gitu. Bukan berarti nanti minumnya yogurtnya, bukan senyawanya apa yang kayak tadi leukosetikal tadi. Ya. Nah ini probiotik dan kanker ya. Enzim dari mikroba yang ada di perut itu dia ada mengeluarkan dari bakteri-bakteri probiotik yang di intestin itu mengeluarkan glikosidase, beta glukuronidase dan nitroreduktase ya. Nah, dia mampu menekan ini ada karsinogen ya. Mampu menekan karsinogen ini menjadi tidak aktif karsinogen gitu ya. Jadi enzim good flora ini akan bereaksi dengan prekarsinogen ya. Kemudian dia akan tidak mengaktifkan sel-sel karsinogennya tersebut ya. Oligofructose plus 2 probiotic strain L-acidophilus dan L-casein supplementation dari human mampu menolong untuk menurunkan level dari flora enzim daripada daripada yang ada di perut. Jadi enzim-enzim ini ketika dia bereaksi dengan karsinogen ya, dia akan berubah menjadi aktif karsinogen. Tetapi dengan penambahan probiotik maka tidak bisa merubah prekarsinogen menjadi aktif karsinogen. Artinya tidak menjadi kanker ya, seperti itu.
Nah, kemudian untuk penyakit urogenital tract disorder itu probiotik ini menghasilkan production antimicrobial substance, kompetisi dari adhesion site dan competitive exclusion of pathogen. Kemudian relief from urogenital infection. Jadi probiotik fungsinya juga untuk ini ya, untuk saluran kencing. Nah, ketika misalnya ada yang mengeluh kok kalau di orang Jawa tuh ayang-ayang, anyang-anyangan ya. Jadi kalau di sini tuh mungkin perasaan nggak enak, pengen ke toilet tapi enggak gitu, atau pengen ke toilet tapi tidak lancar seandainya gitu, atau juga perih seperti itu, maka ketika ke dokter itu kan pasti diperiksa total bakterinya ya. Ketika diperiksa total bakterinya itu, maka ketika jumlahnya 1 kali 10 di bawah 1 kali 10⁵, maka dokter tidak akan memberikan antibiotik, karena antibiotik ketika diberikan dia jumlahnya masih di dalam taraf normal, kalau diberikan dia akan membunuh bakteri yang lain yang berguna. Oleh sebab itu, ketika jumlahnya masih 1 kali 10⁴, paling dokter akan memberikan saran untuk meminum air putih yang banyak ya, atau seperti itu supaya bakterinya bisa luruh ke air seni kalian. Tapi kalau di atas 10⁵, tentu saja harus menggunakan antibiotik, karena bahaya sekali ketika menggunakan antibiotik pada saluran cerna, saluran urogenital ini, karena ketika bakteri flora normalnya di sana mati, bakterinya mati, yang berkembang jamurnya ya. Jamur akan mengakibatkan penyakit yang lain, misalnya Candida ya. Bakterinya mati tapi Candidanya naik gitu, karena kita ngobati sendiri. Jadi biasanya dokter akan mengetahui kalau Candida albicans jamurnya ini naik, maka terjadi candidiasis ya, penyakit candidiasis. Karena jamur ini pH-nya netral, sedangkan bakteri pH-nya asam. Jadi bakteri ini berfungsi untuk menjaga keasaman. Kemudian kalau itu terganggu, maka pH-nya menjadi netral, jadi basah, maka yang berkembang adalah yeastnya, menjadi sakit candidiasis, repot nanti ya. Probiotik dan alergi, ini udah tadi. Nah, probiotik dan heart disease ya. Ini probiotik adalah mengasimilasi dari kolesterol dari kolesterol oleh sel-sel bakteria ya. Kemudian the conjugation bile acid dengan bakteria asid hidrolase. Cholesterol binding to bacterial cell walls, reduction of hepatic cholesterol synthesis. Jadi berhubungannya semua ini menurunkan kadar kolesterol ya. Reduction of blood cholesterol level. Jadi menjaga supaya tidak kena serangan jantung. Nah, action dari probiotik ini ya menyimpan, yaitu menjaga supaya keberadaan bakteri baik dan jahat ini balance ya. Kemudian dia menurunkan secret bactericidal protein, kemudian pH-nya selalu dijaga untuk menjadi asam kalau di pencernaan itu ya. Kemudian memblok attachment dan invasion dari bakteri patogen ya. Kemudian improve epithelial barrier function dengan menaikkan mucus production dan menaikkan barrier integrity. Nah, alter host immune response dan menurunkan stimulasi ImGA protein dan pro-inflammatory cytokinin yang menurunkan. Produce beta galactosidase, digest laktose, dan production of carcinogenic metabolic menurun. Keuntungan daripada probiotik ya, antibiotik associated diare, probiotik dan kanker, kemudian untuk penyakit hati,
kemudian Helicobacter pylori infection pada lambung ya, kemudian treat high cholesterol, dan kemudian penggunaan probiotik beyond GIT untuk alergi. Jadi ini keuntungan-keuntungan daripada antibiotik. Disadvantage-nya tentu aja semua juga harus ada keuntungan, pasti ada kerugiannya. Ada kerugiannya itu yang harus ditekan supaya konsumen juga aman untuk ini ya. Nah, disadvantage-nya ini taking them a large amount might produce digestive issues ya. Kalau kebanyakan kita mengkonsumsinya itu seperti begah ya, begah kayak ada gas ya. Tapi itu hanya temporary ya. Kemudian lactobacillus sebagai kita lagi mengkonsumsi lactobacillus, treating lactobacillus septicemia which is potentially fatal disease ya. Itu bisa juga barengan mengkonsumsi probiotik ya, yaitu discomfort in gastrointestinal tract dan juga alergi. Jadi ada kerugiannya juga. Nah, kalau simbiotik itu tadi sebutkan probiotik plus prebiotik ya. Food containing combination probiotik dan prebiotik disebutnya simbiotik ya. Simbiotik ya, si kurang N. Kemudian improve survival in upper GIT dan more efficient inflammation. Jadi disimpulkan ya, dengan banyak sekali keuntungan dari mengkonsumsi probiotik ini, di samping ada kelemahannya tadi ya, kemudian di sini juga probiotik itu menaikkan imun sistem. Makanya kalau habis imunisasi kan dianjurkan makan yogurt. Yang juga makan yogurt, makan buah yang banyak gitu. Jadi makan buah yang banyak karena kenapa ya? Karena dia sebagai prebiotiknya si yogurt itu ya. Seperti itu. Jadi yang fungsinya adalah meningkatkan imun sistem ya. Oke. Future prospeknya ya, ini kebanyakan sekarang sudah beralih karena banyak pertama yang terakhir ini adalah banyak riset yang harus dikembangkan untuk mencari metabolit aktifnya dari si probiotik ini sehingga tidak lebih efisien dalam mengkonsumsi untuk pengobatan ya. Kemudian kalau probiotik food ya bisa ke depannya ini sekarang ini sudah ada ya itu tadi sudah ada kapsul-kapsul yang mengandung probiotik. Nah sekarang untuk orang-orang yang resisten terhadap antibiotik gitu ya, diobati ya udah resisten terhadap antibiotik tidak bisa diobati dengan antibiotik itu beralihnya terhadap antibiotik maka beralihnya pengobatan menggunakan probiotik ya. Probiotik. Jadi banyak sekali caranya adalah kolonnya dibersihkan dulu terhadap seluruh mikroba di sana ya. Setelah itu diganti oleh mikroba probiotik yang baru ya. Yang baru sehingga didapatkan suasana baru yang mampu menghambat atau melawan penyakit-penyakitnya. Seperti itu sekarang caranya dan pengobatannya semua banyak yang tidak alergi terhadap antibiotik diobati dengan menggunakan probiotik. Nah itu kuliah dari Ibu. Ada yang ditanya sampai sini? Apa kalian tidur kah? Ibu break dulu. Belum ada Ibu. Belum ada. Itu kuliah dari Ibu ya. Kita lanjutkan nanti break dulu ya, capek ya. 10 menit untuk praktikum ya. Sekarang jam 3, kita mulai lagi nanti jam 3 lebih 10 ya. Baik, Bu. Oke.